Halo semua, aku Bayu, ketemu lagi dengan aku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas kembali terkait dunia perskripsian. Yang akan aku bahas kali ini adalah bagaimana tips membuat judul penelitian supaya segera mendapatkan ACC dari dosen pembimbing kalian. Memang kalau kita sudah mau masuk ke semester 8, biasanya tuh kita sudah ditagih gitu ya tentang judul gitu. Apa judul yang akan kita ajukan gitu ya. Nah, dalam pengajuan judul pun kita nggak cukup membuat satu gitu, karena kita harus mengantisipasi gitu ya, paling enggak kita buat 2 sampai 3 judul gitu. Untuk antisipasi apa? Ketika terjadi penolakan judul yang kita ajukan, maka kita bisa mengajukan judul yang lain yang sudah kita siapkan. Nah, di dalam membuat judul, bagaimana supaya kita segera mendapatkan ACC, judul kita bagus gitu ya. Yang dulu aku lakukan ya adalah ada 3 hal ini, yaitu mengamati, meniru, dan memodifikasi. Maksudnya dari mengamati, kita masuk ke amati terlebih dahulu. Mengamati adalah kita mengamati fenomena yang terjadi di saat kita melakukan penelitian. Ada fenomena apa gitu ya. Contohnya sekarang ketika kita berbicara tentang pemasaran gitu ya. Ada fenomena baru yaitu di Shopee. Ketika kita berbicara tentang Shopee, di situ ada fitur baru yaitu COD cek dulu gitu ya, baru bayar gitu kan. Nah, itu kan suatu fenomena baru yang sebelum-sebelumnya belum terjadi gitu ya kan. Sehingga ketika kita bisa mengetahui fenomena baru, maka kita kan muncul gitu kan rasa, oh saya ingin meneliti ini, bagaimana ya reaksi orang-orang ya ketika ada fitur baru ini gitu, apakah banyak yang suka atau gimana. Nah, itu kan bisa menjadi penelitian kita. Jadi setelah kita menemukan satu fenomena unik yang akan kita teliti gitu ya, maka yang selanjutnya adalah kita mencari literatur kita. Nah, mencari literatur kita, sumber-sumber bacaan kita bisa dari perpustakaan. Kalian bisa mengunjungi perpustakaan kalian atau mungkin ke perpustakaan yang lain gitu ya. Coba baca skripsi-skripsi zaman dulu gitu ya. Skripsi-skripsi terdahulu yang membahas tentang hal yang mirip dengan apa yang akan kalian teliti gitu. Contohnya kalian ingin meneliti Shopee itu tadi. Nah, pasti kan ada kan di tahun-tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya yang meneliti tentang Shopee gitu. Nah, itu coba dibaca gitu. Variabelnya bagaimana? Apakah ada kemiripan atau apakah ada hal yang sama? Coba dibaca mulai dari awal ya, mulai dari judul sampai akhir kalian baca. Nah, itu kan akan menambah wawasan kalian gitu. Sehingga kita bisa lebih kreatif gitu ya dalam menentukan judul. Karena apa? Karena kita sering membaca. Selain dari perpustakaan, kalian kan juga bisa melalui dari Google gitu kan. Bisa kan kalian cari seperti contoh 25 judul skripsi pemasaran gitu, atau mungkin judul skripsi terbaru gitu ya kan, judul skripsi yang bagus gitu kan, banyak ya kan yang bisa kalian baca. Sehingga ketika kalian banyak membaca, yaitu wawasan kalian akan nambah dan kalian lebih kreatif dalam menentukan sebuah judul. Selain dari Google, kalau kita memang sudah mendapatkan pandangan gitu ya terkait judul, kalian sudah baca dari Google, dari perpus, kalian sudah bisa masuk ke GS gitu, ke Google Scholar. Kalian coba masuk ke GS ini, kalian coba cari referensi terkait apa yang akan kalian teliti gitu kan. Di sini juga akan semakin banyak gitu ya. Contohnya ketika kalian akan meneliti Shopee, coba aja di sini di kunci pencarian ini coba ditulis Shopee. Nanti kan banyak kan penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang Shopee. Nah, itu kalian coba baca, kalian coba pahami gitu ya. Sehingga wawasan kalian akan lebih nambah lagi gitu. Karena kalian membaca jurnal-jurnal atau skripsi yang ada di online ini di Google. Selain dari GS gitu ya, cendekia, kita juga bisa dari jurnal internasional. Nah, di jurnal internasional ini kalian bisa akses melalui Science Direct gitu. Nah, di Science Direct ini kalian coba ya sama gitu, kalian coba cari kata kuncinya dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti kan banyak kan yang akan muncul terkait penelitian kita, yang akan kita cari, penelitian yang akan kita teliti gitu, referensi-referensi yang lain. Nah, itu coba kalian baca-baca. Sehingga kalau kita sudah bisa mengamati fenomena, kemudian kita membaca literatur yang lain, yang selanjutnya adalah kita meniru gitu. Maksudnya meniru adalah bukan kita meniru full mulai dari awal sampai akhir gitu, tapi setidaknya kita sudah bisa mendapatkan pandangan gitu ya, bahwasanya kita akan meneliti tentang Shopee seperti ini gitu ya, fitur-fitur ada di Shopee. Sebelumnya ada yang meneliti seperti itu, nah penelitianku seperti ini juga gitu, hampir mirip. Nah kan, sehingga ketika kita sudah bisa mencoba meniru, adalah yang selanjutnya adalah kita memodifikasi paling tidak itu kita berbeda di objek gitu ya, objek penelitian kita nggak harus sama gitu. Atau kalau nggak gitu, kita mencoba memodifikasi judul gitu ya, judulnya sebenarnya
seperti ini, tapi kita modifikasi yang lebih unik lagi sehingga ada terjadi sedikit perbedaan antara judul yang terdahulu dengan judul kita gitu. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ketika kita sudah bisa mengamati, meniru, memodifikasi, maka kita akan menemukan judul yang tentunya menurut kita sudah pas, kemudian kita sudah memahami dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita melakukan pengajuan ke dosen pembimbing kalian. Ketika pengajuan ke dosen pembimbing kalian, kalian juga harus bisa menguasai materinya. Maksudnya adalah menguasai materi tentang apa yang akan kita ajukan gitu. Seumpama kita membahas judul pemasaran, ya kita harus menguasai pemasarannya itu bagaimana gitu. Terus variabel-variabelnya itu apa saja kita harus bisa menguasai. Selain itu kita juga harus bisa menguasai permasalahannya gitu ya. Ada masalah apa di tempat penelitian kita ini gitu. Ada fenomena apa di tempat penelitian kita? Apakah ada kaitannya antara fenomena yang kita dapatkan dengan variabel yang kita ambil gitu ya, kaitannya itu seperti apa, alurnya seperti apa. Pasti kalian nanti sama dosen pembimbing itu akan ditanyain seperti itu, kenapa ambil judul ini gitu, ada kaitan apa antara judul kalian dengan fenomena yang kalian ambil, ada masalah apa yang bisa kalian angkat untuk menjadi sebuah topik penelitian. Nah itu kalian harus bisa menguasai mulai dari awal sampai akhir. Kalau kalian sudah bisa menjawab ketika ditanya terkait judul, penguasaan materi, penguasaan permasalahan, dan alasan penelitian di situ, pasti judul kalian akan di-ACC. Mungkin itu saja sharing singkat dari aku terkait bagaimana tips membuat judul penelitian supaya mendapatkan ACC dari dosen pembimbing. Kalau kalian suka boleh di-subscribe, di-share. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh lewat kolom komentar atau kita sharing aja gitu ya. Kalau kalian ingin menambahkan juga boleh melalui kolom komentar. Sekian dulu dari aku, terima kasih semuanya.